Jenderal Ahmad Yani, yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Jenderal Ahmad Yani, yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Ahmad Yani, yang kami hormati tim manajemen SDIT Ahmad Yani, yang kami hormati Komite SDIT Ahmad Yani, yang kami hormati guru dan karyawan SDIT Ahmad Yani, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah bersedia meluangkan waktu dengan rela meninggalkan aktivitas sejenak untuk dapat menghadiri acara kontrak belajar kelas 1 dan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa kelas 1 tahun ajaran 2020-2021. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah oleh Ustazah Mar'atus Zahra, yang ketiga sambutan dan pengenalan ibu kepala sekolah, yang keempat sharing atau kontrak belajar kelas 1 bersama wali kelas, yang kelima pembentukan pos oleh komite sekolah, dan yang terakhir ditutup dengan doa oleh Bapak Muflihun. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara pertama yakni pembukaan, marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniya wa ala kulli ni'matin sholihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua yakni pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Mar'atus Zahra. Kepadanya tafadhol ala mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita sareng-sareng membaca surat An-Naba ayat 1 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa
Terima kasih disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullahu khairan. Acara selanjutnya yakni sambutan dan pengenalan Ibu Kepala Sekolah kepada beliau. Kami persilakan. Mohon maaf, untuk mengawali sambutan kami persilakan kepada Bapak Basuki selaku pembina Yayasan Masjid Jenderal Ahmad Yani. Kepada beliau kami persilakan. Saya buka aja ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Mahfud, Kepala SDI Ahmad Yani, dan jajaran staf guru wali kelas SDI Ahmad Yani, Bapak dan Ibu orang tua siswa baru SDI Ahmad Yani. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dipertemukan dalam suasana wabah, dalam suasana COVID-19 yang mau tidak mau kita harus mengikuti protokol kesehatan dan rangka menanggulangi ataupun paling tidak meminimalisir penyebaran COVID-19 yang semakin merebak di Kota Malang, semakin meningkat hari demi hari. Mudah-mudahan, saya tidak tahu sampai kapan kita seperti ini, tapi yang jelas COVID-19 ini meminta perhatian kita semua dan merubah pola hidup kita semua yang disebut dengan new normal, dan alhamdulillah kita sekarang berada di dalamnya, dan mudah-mudahan segera kembali lagi kepada normal dalam arti bahwa hidup seperti sedia kala. Yayasan Masjid Jenderal Ahmad Yani alhamdulillah membidangi dua bidang yang besar. Saya kebetulan pembina, dan di sebelah kiri saya ini Pak Majid selaku ketua yayasannya. Jadi struktur yayasan itu ada pembina, ada pengurus ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada pengawas 1, pengawas 2, dan seterusnya. Kemudian masjid ini atau yayasan masjid ini mengelola dua bidang majelis idarah atau ketakmiran, yaitu mengelola masjid. Kemudian kedua, bidang pendidikan, yaitu mengelola SDIT Ahmad Yani. Alhamdulillah saya termasuk as-sabiqun al-awwalun. Artinya saya ini termasuk pemula di masjid ini karena mulai remaja dulu. Saya aktif di masjid ini mulai remaja dulu, dan saya masih aktif di kemahasiswaan dan sering mengadakan kegiatan di masjid ini, terutama di aula di bawah. Jadi bawah itu yang sekarang dipakai kelas-kelas SDID itu dulu aula. Saya sekat-sekat menjadi kelas-kelas SMA waktu itu. Jadi awal dulu ada majelis imarah, yaitu ketakmiran, dan juga ada pendidikan tapi SMA. Tapi SMA-nya bubar tahun 2027 karena sesuatu hal, banyak hal. Pertama, memang penanganannya kurang
kurang serius, dan saya kebetulan pada waktu itu ke luar negeri. Jadi saya ada tugas di Saudi Arabia kurang lebih 3 tahun, 2004 sampai 2007. Saya kembali ke tanah air 2007 akhir. SMA-nya sudah layaknya walayamun. Akhirnya saya matikan sekali. Lalu saya mendirikan SDIT Ahmad Yani 2008. Dan alhamdulillah sampai detik ini SDIT Ahmad Yani ini berkembang pesat, kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Alhamdulillah luar biasa. Bapak dan Ibu, masjid ini berkah. Maka itu Bapak Ibu dibutuhkan masjid supaya lebih barokah hidupnya. Saya katakan barokah begini. Saya dulu ada 4 orang yang aktif di masjid ini. Alhamdulillah semuanya jadi. Saya katakan jadi karena semuanya PNS. Saya, Dasuki, kemudian ada Abdul Matin. Abdul Matin sekarang menjadi ketua takmirnya. Nah, itu dulu juga sudah pernah menjadi camat. Ada juga dulu Pak Umar pernah menjadi pengawas SD di negeri. Kemudian ada lagi Pak Almarhum juga ini sudah meninggal, juga jadi pengawas SD. Jadi semuanya jadi alhamdulillah, termasuk saya. Dan terakhir saya bertugas di SMP Negeri 8. Jadi alhamdulillah saya punya pengalaman yang cukup banyak. Pernah tugas di SMP Negeri 11, kemudian di Saudi Arabia, di Institute School of Saudi Arabia 3 tahun. Saya mengepalai TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi merangkap. Kemudian saya pindah ke sudah menyiapkan performnya, menyiapkan format-format yang terkait dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada tahun pelajaran 2020-2021 ini, khususnya di semester pertama. Saya sudah berkomunikasi. Pertama mungkin nanti ada tetap tatap muka istilahnya, mungkin 20-30% tatap mukanya baik di sekolah maupun tatap mukanya insya Allah nanti ada klaster-klaster, ya klaster-klaster. Dan nanti mungkin adik-adik bagian semacam itu nanti biar diikuti oleh kepala teknisnya, oleh kepala sekolah. Karena saya minta nanti ada klaster-klaster di masing-masing daerah, entah 4 atau 5 anak per klasternya, sehingga nanti gurunya datang, wali kelasnya datang, guru bidan studinya datang, sehingga dengan demikian komunikasi antara guru dan anak itu tetap terjalin. Di samping daring, di samping melalui media sosial. Nanti karena sekarang ini terus terang aja saya berharap Bapak Ibu harus sabar juga. Kalau dulu yang aktif itu adalah gurunya, sekarang yang harus aktif adalah orang tua, khususnya terkait dengan masalah hubungan antara orang tua dengan sekolah. Kalau orang tuanya aktif, insya Allah kita juga berhasil mendidik anak-anak kita. Itu yang kita perlukan di era sekarang ini, dalam rangka ya tidak terlalu terpengaruh oleh dampak COVID-19, tapi tetap kita mampu memberikan pendidikan khususnya terkait dengan masalah pendidikan karakter kepada anak-anak kita. Karena itulah seperti yang saya katakan tadi, komunikasi orang tua dengan sekolah, khususnya dengan wali kelas, itu harus aktif ataupun berjalan secara efektif. Kemudian begitu juga hubungan antara anak dan orang tua, ini juga harus berjalan secara efektif. Kalau hubungan anak dengan orang tua berjalan secara efektif, misalnya hubungannya baik, anak istilahnya enjoy saja dengan orang tuanya selalu memberikan senyuman, orang tuanya selalu memberikan perhatian yang penuh. Pak, mana ada orang tua tidak memberikan perhatian kepada anak? Ya, bisa jadi karena sekarang ini orang tua semuanya sibuk, ya, orang tua masing-masing punya pekerjaan. Orang tua kadang-kadang ya karena asik di luar dengan pekerjaannya,
ketika pulang itu tidak memberikan senyuman kepada anak, misalnya seperti itu, atau tidak memberikan perhatian kepada anak, ya minimal telepon kalau kita sibuk. Itu bentuk perhatian ataupun hubungan orang tua dengan anak. Karena semakin insentif hubungan orang tua dengan anak, insya Allah anak akan tumbuh dan berkembang seperti mana yang kita harapkan. Karena itulah dua komunikasi ini menurut saya sangat penting di era ini dalam rangka membangun karakter anak-anak didik kita. Saya pikir itu pada kesempatan ini karena banyak nanti yang akan disampaikan oleh orang tua. Sekali lagi selamat datang di SD Ahmad Yani. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu insya Allah akan membawa berkah, akan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Jenderal Ahmad Yani Bapak Abdul Majid. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pembina dalam hal ini Bapak Haji Dasuki MPD. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran Bapak Ibu Guru SD Ahmad Yani. Yang kami hormati pula pengurus komite dan jajarannya serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selamat datang di Masjid Ahmad Yani ini dan selamat datang pula di SD Ahmad Yani. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah bagi kita semua. Ibu bapak, perkenalkan saya ini nama lengkapnya Abdul Majid. Cuma biasa di masjid itu ditandai namanya Abdul Majid Syam, karena bapak saya Samsuni. Karena nama Abdul Majid itu terlalu banyak, kemudian sampai tinggal maka tidak dikenal nama Abdul Majid A, B, C, D yang ada dikenal oleh orang tuanya, sehingga nama bapak saya Samsuni bin Abdul Wahab. Ibu bapak, selamat panjenengan bisa memilih SD Ahmad Yani yang jaminan mutunya panjenengan bisa lihat di nomor 5 di halaman 5. Kalau itu jaminan mutu, maka Bapak Ibu bisa nanti menagih janji, ya, menagih janji kepada sekolah ini. Tentu sekolah ini akan berupaya sekuat tenaga dan terus berdoa agar jaminan mutu itu bisa terwujud, sebagaimana semboyan atau mutu yang biasa dipandangkan oleh kontol itu manjat wajah. Barang siapa yang berusaha pasti akan dapat, ya. Ibu bapak yang kami hormati, tidak tanggung-tanggung saya lihat itu jaminan mutunya adalah Al-Quran, hafal juz 30 dan 29. Kemudian ibadah, mulai menghafal doa-doa sampai yang lain-lain, sampai bisa manasik haji. Mudah-mudahan nanti bisa anak-anak itu bisa berangkat umroh begitu. Nah, bagaimana caranya nanti sekolah dengan orang tua bisa memberangkatkan anak-anak bersama-sama seperti halnya yang terjadi di sekolah-sekolah di ibu kota. Jadi ada di ibu kota itu saya lihat itu berangkat umroh bersama orang tuanya begitu, dan ada pemimpinnya di sana, sehingga betul-betul anak-anak itu bisa praktek umroh sejak dini sehingga tertanam jiwa keimanan.
Kemudian berikutnya akhlak mulia, budi pekerti luhur. Di sini ada yang pertama saja yang saya ingin sampaikan, mampu bersikap 5S. Sopan, santun, senyum, salam, saling sapa menyapa. Mungkin perlu ditambah nanti pandai mengucapkan terima kasih. Ya, kenapa demikian? Karena sedikit orang yang pandai mengucapkan terima kasih. Ya, sampai-sampai di dalam Islam itu ada doa, Allahumma ja'alni minal qalil min ibadiyas syakur. Ya Allah, jadikan kami hamba yang paling sedikit. Siapa itu? Min ibadiyas syakur, hamba yang pandai bersyukur. Sampai-sampai dibimbing dengan doa, sehingga banyak pandai bersalam, tetapi ada banyak pula yang tidak pandai bersyukur. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tuanya, bersyukur kepada guru-gurunya, dan bersyukur kepada dirinya sendiri. Ini yang lebih penting. Jadi nanti mungkin bisa ditambah itu. Kemudian yang berikutnya berinteraksi, mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab sederhana. Jadi kita kenalkan kepada anak-anak kita bahasa Arab secara sederhana, sehingga nanti akan menjadi seperti Bapak Dasuki ini. Ya, Bapak Dasuki ini dulunya dari Bogor, terus kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di sini sampai mendapatkan tugas sebagai kepala sekolah Indonesia di Riau. Jadi seperti itu. Kalau saya ini sekolahnya kadu-kadu, SD ya MI, kemudian SMP juga PDA, kemudian lanjutnya S1-nya itu pendidikan dasar dan bimbingan konseling, S2-nya peradaban Islam, S3-nya manajemen pendidikan. Ya, saya alumni guru ya dari SMA 7 dan SMA 3, terakhir baru pensiun 2 tahun yang lalu. Kalau swasta biasanya saya berada di Muhammadiyah. Saya dari kelas tingkat 2 S1 sudah mengajar SPG. Murid saya banyak se-kabupaten ya, guru-guru SD. Nah, itu pengalaman saya ya. Ibu bapak yang kami hormati, seperti yang disampaikan oleh pembina, pandai-pandailah nanti atau sering-seringlah nanti berkomunikasi dengan sekolah, karena sekolah panjenengan titipi sekian jam untuk mendidik putra putri bapak ibu sekalian. Panjenengan belajar sekarang menjadi besan dengan sekolah. Ya bapak, besan ya bapak ya. Jadi bagaimana mendidik anak supaya sama antara ibu dan sekolah itu saling keterbukaan, ya, saling keterbukaan. Kalau tidak saling keterbukaan, nanti malah saling menyalahkan, ya, saling menyalahkan. Umpamanya itu nih dan itu. Pagi tadi saya mencoba untuk ada yang nge-share saya itu adalah video di mana orang tua yang sudah usia 69 tahun itu memiliki anak sekian. Ternyata anaknya jarang silaturahmi, hanya pakai medsos begitu. Nah, itu karena dia merasa dia berceramah seperti kami berceramah dengan ini. Ya. Ternyata dia mengakui di tengah orang banyak itu bahwa dia sendiri setelah menjadi pegawai sudah bekerja jarang berkunjung ke orang tuanya. Bahkan nampaknya yang terjadi sekarang adalah dia juga jarang dikunjungi oleh anaknya. Dan karena itu kalau kita ingin anak-anak kita itu berbakti kepada kita, saudara kita itu baik kepada kita, teman kita baik kepada kita, maka kita harus mengingat kata Rasulullah, "Man la yarham la yarham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Jadi begitu. Atau kata orang Jawa itu ya,
lek nandur pari ya panen pari, kalau nandur pisang ya panen pisang, begitu. Karena itu mari kita sama-sama menanam kepada anak kita nanti hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang baik-baik, sehingga kita nanti menuai kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan itu. Sekali lagi, selamat Bapak Ibu, dan kami bangga dan terima kasih atas kepercayaan panjenengan titipkan anak-anak ke sekolah ini. Doakan kami semuanya ini bisa mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian sesuai dengan harapan-harapan panjenengan dan harapan-harapan sekolah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan dan pengenalan Ibu Kepala Sekolah SD ITI Ahmad Yani. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kepada yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Masjid Jenderal Ahmad Yani beserta Bapak Ketua Yayasan, tim manajemen SD ITI Ahmad Yani serta guru dan karyawan SD ITI Ahmad Yani, serta pengurus komite yang saya cintai dan yang saya banggakan, ayah, bunda, peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita dapat dipertemukan di tempat yang insya Allah sangat penuh dengan barokah Allah, di Masjid Jenderal Ahmad Yani, dalam rangka mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi pecinta Al-Quran. Saat ini ayah dan bunda bersama kami menghadapkan diri kepada Allah untuk meniatkan diri mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, insya Allah. Hari ini ayah dan bunda alhamdulillah masih ini dipenuhi oleh calon-calon penghuni surga ya, insya Allah ya. Dan ayah solih dan bunda solihah. Bahagia hari ini semuanya? Ya, kalau saya tanya bahagia jawabannya alhamdulillah, takbir 3 kali. Bisa takbir ayah? Bunda? Ya, baca takbir itu apa ya? Allahu Akbar. Bahagia hari ini ayah bunda? Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, yang belakang masih penasaran sama bukunya ya, bunda ya, sama kayak putranya. Nah, penasaran ya, kok dapat buku baru, gitu, ingin tahu isinya. Kita ulang sekali lagi. Kita buat imun diri kita sendiri, karena dengan bahagia kita insya Allah imun kita lebih meningkat. Karena vaksin yang utama